Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu perbedaan kebahagiaan hakiki dan juga kebahagiaan fana, dan juga cara mencapai kebahagiaan hakiki. Jadi di situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini di situ perbedaan kebahagiaan hakiki dan juga kebahagiaan fana, dan juga bagaimana cara kita bisa mencapai kebahagiaan hakiki. Perbedaan kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan fana atau majazi. Kebahagiaan fana atau majazi di situ bersifat duniawi, hanya memberikan kepuasan sementara. Jadi apa-apa yang terdapat di dalam kebahagiaan dunia di situ sifatnya hanya sementara. Karena sejatinya dunia di situ ialah tempat kita untuk bisa mendapatkan sesuatu bekal yang akan kita gunakan pada kehidupan selanjutnya nanti di akhirat. Makanya di situ setiap apa-apa yang ada di dalam dunia di situ ialah kebahagiaannya bersifat sementara. Kecuali di situ yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Itu sejatinya kita bawa dan tetap ada di dunia dan juga di akhirat. Dan dapat diraih oleh siapa saja tanpa memandang keimanan. Jadi di situ jikalau ingin mendapatkan dunia, ya kita harus berusaha. Jadi dunia di situ bisa kita dapatkan oleh siapa saja di situ tanpa memandang keimanan. Jadi setiap orang baik di situ muslim maupun non muslim, baik itu orang yang beriman dan juga yang non beriman, dia mendapatkan dunia di situ. Akan tetapi nanti kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan akhirat nantinya, yaitu mendapatkan surga yang sudah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kebahagiaan fana intinya di situ ialah kebahagiaan dunia yang bersifat sementara. Sedangkan kebahagiaan hakiki di situ bersifat rohani dan juga abadi. Jadi yang dimaksud dengan kebahagiaan hakiki di situ ialah kita mendapatkan kebahagiaan rohani dan juga abadi. Kebahagiaannya di situ abadi, seperti iman yang melekat di dalam diri kita di situ bersifat abadi. Iman yang kita simpan itu, yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan kita bawa nanti kepada kehidupan akhirat. Makanya di situ saya katakan bahwasanya kebahagiaan hakiki di situ bersifat rohani dan juga abadi, mengantarkan pada kebahagiaan akhirat di situ. Dan hanya dapat dicapai oleh orang yang beriman, berilmu dan berakal. Jadi sesuatu kebahagiaan akhirat di situ dapat kita raih
dapat kita dapatkan hanya bagi orang-orang yang beriman dan juga berilmu dan juga berakal. Orang yang beriman dan juga berilmu, dia menggunakan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diamalkan agar supaya bisa bermanfaat kepada orang lain dan digunakan untuk amal kebaikan dan juga bagi orang-orang yang berakal. Terus bagaimana cara kita mencapai kebahagiaan hakiki? Jikalau karena kebahagiaan hakiki di situ merupakan kebahagiaan yang sebenarnya yang seharusnya kita raih agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana cara kita bisa mencapai kebahagiaan hakiki yang sebenarnya? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan adalah kunci kebahagiaan sejati. Artinya, jikalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus kita awali dengan doa terlebih dahulu. Makanya di situ kalau misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu senantiasa dalam perbuatan kita sehingga bisa kita mampu untuk menggapainya. Makanya di situ cara mencapai kebahagiaan hakiki yang pertama di situ kebahagiaan yang sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kalau misalkan kita mendapatkan ketenangan batin di situ, itu salah satu kebahagiaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu mendapatkan ketenangan hati dan juga batin. Cara mencapai kebahagiaan akhirat. Cara mencapai kebahagiaan hakiki yang kedua, ya di situ menaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui melaksanakan perintah Allah melalui keimanan, ketakwaan dan juga amal soleh, seseorang dapat membekali diri untuk kehidupan akhirat. Cara mencapai kebahagiaan hakiki yang ketiga, menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita senantiasa terlebih dahulu menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus berdoa kemudian berusaha untuk supaya apa di situ sebagai bentuk semua pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Berusaha berdoa kemudian berusaha. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ sesuai dengan apa yang kita panjatkan kepadanya. Itu ya. Cara mencapai kebahagiaan hakiki yang selanjutnya mengenal diri sendiri. Pemahaman tentang diri sendiri dan penyucian jiwa adalah langkah awal untuk mencapai kebahagiaan rohani. Jadi kita senantiasa harus mengenal diri kita sendiri. Kita di sini manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan kita. Makanya kita harus sadar bahwa kita di situ makhluk yang senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya kita harus mengenal diri sendiri. Kalau misalkan kita sudah mengenal diri kita sendiri, tentunya kita akan mengedepankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengenal diri kita sendiri sebagai manusia. Cara mencapai kebahagiaan hakiki yang kelima, menemukan arah dan juga tujuan hidup. Jadi dengan kita di situ memiliki tujuan hidup yang jelas, kita hidup di dunia ini senantiasa apa di situ? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
memiliki tujuan hidup yang jelas, akan membebaskan diri dari belenggu kehidupan dan memberikan arah yang pasti. Cara mencapai kebahagiaan hakiki yang selanjutnya menjaga keseimbangan. Setiap apa-apa di situ dalam kehidupan kita harus prioritaskan. Salah satu contohnya kita harus seimbangkan antara kebutuhan rohani dan juga jasmani sehingga tercipta yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Bukan hanya orientasinya di situ kepada duniawi saja, melainkan kita harus seimbangkan antara kita kebutuhan rohani dan juga jasmani kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua dan semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk menggapai doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.